VOA This Morning. Halo, selamat pagi. Inilah siaran VOA This Morning, Senin 27 Januari 2025 yang dipancarkan langsung dari Studio 17 di Washington DC. Saya Utami Husin, produser Madeoni dan teknisi Dan Brody. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Anda pagi ini. Semangat mengawali aktivitas pagi di hari pertama pekan ini ya. Semoga sepanjang hari menjadi saat yang sangat produktif dan menyenangkan bagi Anda semua. Sambil jangan lupa untuk mengupdate berita-berita dari berbagai penjuru dunia bersama kami sekarang ini. Salah satu laporan yang telah disiapkan redaksi VOA adalah mengenai Presiden Donald Trump yang meninggalkan fokus Amerika pada energi terbarukan. OPEC ought to get on the ball and they ought to drop the price of oil. Dan juga usul DPR mengenai pemberian izin tambang untuk perguruan tinggi yang menuai kontroversi. Karena dengan memberikan konsesi tambang ke kampus itu, kampus akan menormalisasi kerusakan alam dan sosial akibat tambang itu dengan dalih-dalih yang seolah-olah ilmiah. Pendengar, siaran ini juga bisa diikuti melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning episode hari ini. Kita awali dengan berita dunia pagi ini bersama Eva Masrieva. Selamat pagi pendengar, kuasa usaha ad interim KBRI Washington DC, Ida Bagusmade Bimantara, pada Sabtu mengingatkan seluruh warga negara Indonesia di Amerika untuk senantiasa membawa kartu identitas dan bersikap tenang saat berhadapan dengan petugas imigrasi dan bea cukai ICE ketika berlangsung pemeriksaan. Hal ini disampaikannya seiring dimulainya operasi pemeriksaan identitas imigran secara intensif dan penggerbekan warga yang diduga tidak memiliki status hukum tetap di Amerika Serikat. Selalu membawa kartu identitas dan apabila diberhentikan gitu oleh petugas dari imigrasi, tentu seluruh warga negara manapun di Amerika Serikat dilindungi dengan konstitusi dan hukum di Amerika Serikat. Segera setelah menjabat pada 20 Januari lalu, Presiden Donald Trump mengeluarkan instruksi Presiden untuk menindak tegas imigrasi ilegal dan mendeportasi mereka yang berada di Amerika secara ilegal. Saat menandatangani instruksi Presiden itu, Trump juga mengatakan akan mengambil langkah-langkah untuk menghukum para pejabat yang menolak penegakan tindakan yang diperintahkannya. Selang 2 hari setelah dikeluarkannya instruksi Presiden itu, pada Kamis lalu sejumlah agen ICE mengumpulkan imigran tidak berdokumen dan juga warga negara Amerika dalam sebuah penggerebekan di tempat kerja di Newark, New Jersey. Kantor berita Reuters mengutip pernyataan Wali Kota Newark, Ras Baraka, yang melaporkan bahwa seorang agen veteran ikut ditahan dalam operasi penggerebekan itu. Gedung Putih merilis foto sejumlah migran naik pesawat militer C-17 untuk diterbangkan keluar Amerika karena hingga saat ini laporan atau data dari Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai ICE dan Gedung Putih pada hari-hari pertama telah ditangkap lebih dari 1.000 migran tanpa status hukum dan ratusan diantaranya telah direpatriasi ke negara-negara lain termasuk ke Guatemala. Trump juga telah mengotorisasi pengiriman 1.500 tentara aktif ke perbatasan selatan Amerika, Meksiko. Pendengar, Wakil Sekjen PBB untuk Operasi Perdamaian Jean-Pierre Lacroix meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengirim pesan yang jelas kepada kelompok pemberontak M23 dan para pendukungnya bahwa tindakan membahayakan nyawa warga sipil dan pasukan penjaga perdamaian PBB tidak dapat ditolerir. The Council must honor the sacrifice made by the peacekeepers who have laid down their lives in pursuit of this noble goal by sending a clear and unequivocal message. Sebelumnya saat berbicara dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB pada hari Minggu, utusan khusus PBB untuk Kongo, Bintu Keita, mengatakan meskipun pasukan penjaga perdamaian internasional mendukung angkatan bersenjata Kongo, namun pasukan M23 dan Rwanda telah berhasil menembus wilayah Munigi di pinggiran Goma yang menyebabkan kepanikan massal dan pengungsian di antara penduduk. Pemberontak Kongo dan pasukan Rwanda yang bersekutu memasuki pinggiran Goma pada hari Minggu dan juga bandara di kota utama di bagian timur sehingga tidak dapat lagi digunakan. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, pada hari Minggu melangsungkan pertemuan dengan beberapa pejabat tinggi Taliban untuk membahas sejumlah isu yang sempat menimbulkan ketegangan di perbatasan kedua negara, juga perlakuan terhadap pengungsi Afghanistan di Iran dan hak atas air bersih. Ini merupakan kunjungan pertama seorang Menteri Luar Negeri Iran ke Kabul sejak tahun 2017. Menurut pernyataan dari Wakil Juru Bicara Pemerintah Afghanistan, Hamdullah Firat,
Dalam pertemuan itu, Arakci mengatakan Iran berkomitmen mengembalikan sekitar 3,5 juta pengungsi Afghanistan dan tidak berniat mencampuri politik dalam negeri tetangganya. Ia juga menyerukan implementasi penuh perjanjian air Sungai Helmand. Penjabat Perdana Menteri Hasan Akun meminta Iran untuk memperlakukan para pengungsi Afghanistan dengan hormat dan mengatakan tidak mungkin mengelola repatriasi dalam skala besar sekarang ini. Ia juga mengatakan bahwa insiden seperti eksekusi mati warga Afghanistan di Iran telah memicu sentimen publik. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Minggu menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Amerika Donald Trump lewat pesan video karena telah memberikan piranti yang dibutuhkan Israel untuk membela diri. Hal ini disampaikannya setelah Trump mengakhiri kebijakan mantan Presiden Joe Biden yang menangguhkan pengiriman bom seberat 2.000 pon atau sekitar 1 ton ke Israel. Thank you, President Trump, for keeping your promise to give Israel the tools it needs to defend itself, to confront our common enemies, and to secure a future of peace. Dalam sesi tanya-jawab selama 20 menit dengan wartawan yang ada di pesawat kepresidenan Air Force One, Trump juga bicara tentang situasi warga Palestina di Gaza dan amunisi untuk Israel. Trump mengatakan ia ingin melihat Yordania, Mesir, dan negara-negara Arab lainnya meningkatkan jumlah pengungsi Palestina dari jalur Gaza yang mereka terima, sehingga berpotensi memindahkan cukup banyak penduduk dan mengubah wilayah yang dilanda perang itu menjadi sebuah wilayah baru. Pendengar, di antara banyak rencana yang ditetapkan Presiden Donald Trump pada hari pertamanya kembali menjabat adalah arahan Presiden bagi Amerika Serikat untuk menghentikan program peralihan ke energi bersih dan meningkatkan produksi minyak. Kepala Biro VOA di Gedung Putih Patsy Widakuswara membahas tantangan yang dihadapi kebijakan tersebut. Sementara sebagian besar dunia terus merangkul energi terbarukan. Selengkapnya bersama Leonard Triono. Menanggulangi perubahan iklim merupakan inti dari pemerintahan mantan Presiden Joe Biden, tetapi di bawah Presiden Donald Trump, Amerika Serikat bergerak ke arah yang berbeda. Today I will also declare a national energy. Hari ini saya juga akan mengumumkan keadaan darurat energi nasional. Kami akan mengebor, mengebor. Ketika seorang presiden mengumumkan keadaan darurat nasional, ia memiliki lebih banyak kewenangan eksekutif untuk menyelesaikan berbagai hal. Pada hari Jumat, Trump menambahkan faktor geopolitik dengan mengatakan bahwa menurunkan harga minyak adalah kunci untuk mengakhiri perang di Ukraina. OPEC harus segera bertindak dan menurunkan harga minyak sehingga perang itu akan segera berakhir. Para analis merasa skeptis bahwa tuntutan dan kebijakan Trump tersebut akan berdampak signifikan pada harga minyak, seperti diungkapkan oleh Sheila Olmsted, guru besar di Universitas Cornell yang berbicara dengan VOA melalui Skype. You have to think about things like oil supply being driven. Anda harus memikirkan hal-hal seperti pasokan minyak yang didorong oleh permintaan internasional dan hal-hal lain yang akan sangat berbeda dari berbagai jenis kebijakan yang mungkin difikirkan oleh Presiden Trump yang dapat diantaranya memengaruhi eksplorasi dan ekstraksi minyak dan gas. Analis mengatakan harga minyak yang rendah juga akan merugikan para donor Trump, yaitu industri bahan bakar fosil Amerika. Para pendukung energi terbarukan menunjukkan bahwa produksi minyak dan gas Amerika sudah mencapai puncaknya. Heather O'Neill adalah Presiden dan CEO Advanced Energy United, sebuah lembaga nirlaba di Washington, D.C. Ia berbicara dengan VOA melalui Zoom. And so, if this is an emergency, jadi jika ini adalah keadaan darurat, mengapa kita tidak mencari semua sumber daya yang tersedia, khususnya yang menunjukkan nilai real pada jaringan listrik? Mengapa kita tidak memanfaatkan semua sumber daya yang kita miliki? Trump yang telah berulang kali menyebut perubahan iklim sebagai tipuan ingin menghentikan upaya untuk meningkatkan kendaraan listrik di Amerika dengan mencabut keringanan pajak untuk pembelian dan manufaktur kendaraan listrik yang disahkan oleh Kongres selama masa jabatan Biden. We will revoke the electric vehicle mandate. Kami akan mencabut mandat kendaraan listrik, menyelamatkan industri otomotif kami, dan menepati janji suci saya kepada para pekerja otomotif Amerika yang hebat. Tindakan Trump pada hari pelantikan juga mencakup perintah untuk menarik Amerika dari komitmen iklim internasional. Letter that will be transmitted to the United Nations explaining that we are withdrawing from the Paris Climate. Sementara itu, Tiongkok adalah produsen panel surya dan turbin angin terkemuka di dunia. Negara itu juga merupakan pencemar iklim terbesar di planet bumi.
VOA This Morning. Presiden Donald Trump menyatakan adanya keadaan darurat nasional di perbatasan selatan Amerika Serikat. Dia mengirimkan lebih banyak pasukan untuk membantu mengamankannya. Laporan koresponden VOA di Pentagon, Carl Babb, disampaikan Puspita Sariwati. 1.500 pasukan Amerika bergabung dengan 2.500 pasukan yang sudah berada di perbatasan selatan AS dengan Meksiko. Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan, Presiden Trump menyampaikan pesan yang sangat jelas kepada orang di seluruh dunia. Jika Anda berpikir untuk melanggar hukum Amerika Serikat, Anda akan ditangkap dan dipulangkan, dan Anda akan dituntut, maka jangan datang secara tidak sah. Pemerintahnya mengatakan, pasukan yang dikerahkan di perbatasan akan mendukung penegak hukum melakukan pengawasan penuh, mendeteksi para migran, dan membantu memasang penghalang fisik. Para pejabat mengatakan diperkirakan akan ada tambahan pasukan dalam beberapa pekan mendatang. Meskipun sebagian tentara dipersenjatai untuk membela diri, namun tidak ada yang akan menangkap migran yang melintasi perbatasan karena Undang-Undang AS melarang militer melakukan kegiatan penegakan hukum di dalam negeri. Namun ada beberapa perkecualian seperti undang-undang tentang pemberontakan yang bisa diterapkan oleh presiden agar memungkinkan militer melakukan penangkapan atau penggeledahan dan penyitaan di dalam wilayah AS guna membantu menghentikan apa yang disebutnya sebagai invasi. Michael O'Hanlon dari Brookings Institution mengatakan melalui Zoom, Trump is not inventing this issue out of thin or whole cloth, but he is clearly willing. Trump bersungguh-sungguh tentang hal ini, namun jelas dia berupaya lebih banyak untuk memperketat perbatasan dibandingkan presiden-presiden lain, terutama para pendahulunya dari Partai Demokrat. Pasukan tambahan itu menerbangkan ribuan imigran ilegal yang ditahan oleh kantor bea cukai dan patroli perbatasan ke negara asal mereka. Seorang pejabat pertahanan mengatakan kepada VOA, 2 penerbangan pertama berlangsung Jumat pagi dan mendarat di Guatemala. Puspita Sariwati, VOA, Washington. Pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat RI mengusulkan agar perguruan tinggi bisa mendapatkan izin tambang. Sejumlah pengamat menilai jika usulan itu direalisasikan, fungsi perguruan tinggi akan hancur. Fatia Wardah, reporter VOA melaporkannya dari Jakarta. DPR RI menggelar rapat paripurna kedua pada masa persidangan 2025 yang digelar pada Kamis 23 Januari 2025. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menetapkan rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau RUU Minerba sebagai usul inisiatif DPR RI. Salah satu usul DPR dalam RUU itu adalah pemberian izin tambang secara prioritas pada perguruan tinggi. Sufmi mengatakan usulan ini memberi perguruan tinggi kesempatan mencari pendanaan secara lebih luas. Menanggapi hal tersebut, pendiri Indonesian Climate Justice Literacy Firdaus Cahyadi mengatakan pemberian konsesi tambang untuk perguruan tinggi akan mengacaukan fungsi kampus sebagai institusi pendidikan dan penelitian. Kampus akan terbelah fokusnya dan penelitian-penelitian terkait tambang pun nantinya akan bias terhadap kepentingan bisnis. Dia menilai konsesi tambang itu merupakan penundukan suara kritis kampus terhadap industri tambang. Ormas agama yang sebelumnya telah diberikan konsesi tambang oleh pemerintah menurut Firdaus cenderung menggunakan tafsir agama untuk membenarkan kerusakan lingkungan. Sementara itu perguruan tinggi yang akan mendapatkan konsesi nantinya akan memproduksi dalil-dalil ilmiah yang mendukung normalisasi kerusakan ekologis dan sosial akibat tambang. Karena dengan memberikan konsesi tambang ke kampus itu, kampus akan menormalisasi kerusakan alam dan sosial akibat tambang itu dengan dalih-dalih yang seolah-olah ilmiah. Alasan pemberian konsesi tambang untuk membantu pendanaan perguruan tinggi, ungkap Firdaus, sangat mengada-ngada. Menurutnya, jika argumentasi DPR untuk meringankan pembiayaan, harusnya yang dilakukan adalah membuat kebijakan penambahan alokasi subsidi untuk perguruan tinggi dan bukan memberikan konsesi bisnis di luar kompetensi kampus. Hal yang sama juga diungkapkan peneliti Pusat Riset Hukum Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN yang juga pengajar hukum pertambangan di Universitas Nasional, Dr. Ismail Rumadan.
Dia menegaskan pengelolaan bisnis tambang bukan wilayah perguruan tinggi. Perguruan tinggi tambahnya tetap harus fokus pada misi utamanya yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Bagaimana kalau perguruan tinggi itu dikasih mengelola tambang, tentu beralih fungsinya menjadi profit oriented. Ini yang kemudian nanti mendegradasi orientasi visi perguruan tinggi itu sendiri. Menurut Ismail, mengelola tambang bukan hal yang sederhana, melainkan sangat kompleks dan perlu dipersiapkan secara matang. Sementara itu katanya sumber daya manusia atau SDM di kampus bukan SDM yang terjun ke dunia praktis, tetapi hanya menguasai secara teoritis. Selain itu kata Ismail, pertambangan adalah bisnis berjangka panjang. Prosesnya tidak akan cepat dan bahkan keuntungannya pun tidak serta-merta bisa dipetik dalam waktu 5 atau 10 tahun. Dari Jakarta, Fatia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.